Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih gadget yang turun harga lagi. Kalau sebelum itu kita bahas CTE V40 Vita, CTE Blade A72. Sekarang kita mau bahas CTE V40S yang memiliki layar AMOLED, RAM 6GB dengan storage 128GB, ada NFC-nya juga. Harganya dari harga 3 jutaan, sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,2 juta aja. AMOLED cuy. 1,2 juta kita dapat layar AMOLED. Saya penasaran banget nih sama smartphone satu ini. Kalian pasti penasaran banget ya, pengen beli karena THR pasti udah terkumpul nih. Kalau kalian masih bingung antara beli Itel RS4 atau ini, kayaknya sih ini ya layarnya AMOLED ya. Ya udahlah, saya pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, mari kita unboxing gadgetnya. Ya, untuk gadget-gadget seperti ini tuh saya sarankan buat unboxing ya. Jadi kalian lebih gampang klaim buat garansinya. Karena kalau sudah kalian pakai selama seminggu, terus nggak ada video unboxing, agak sulit nih klaim garansi. Jadi saran saya nih buat kalian beli HP begini itu harus di unboxing dulu. Dan belinya di link yang saya berikan ya, karena itu sudah terpercaya tentunya. Wow, ini gila banget ya. Saya sudah nunggu nih selama 5 bulan nih biar ini harganya turun. Karena dulu harganya sempat di 1,9, 1,7 juta rupiah. Sekarang ini paling worth it nih untuk dibeli nih. Nih, saya beli dengan harga 1.239.000 dan ini sellernya yang dulu saya beli juga. Nih ya. Nih, dari ini sellernya tuh. Harganya 1.239.000. Kalau kita cek stoknya berapa ini? Nah, stoknya dikit-dikit ya, 47 unit sama 38 unit. Jadi totalnya sekitar 80 unit gitu ya. Ya, kalau kalian beli sekarang wajib banget nih, karena udah murah banget. Kalau kalian nunggu lagi seminggu, dan reviewer yang lain juga bahas, Ematech, apalagi reviewer murah, siapa lagi ada ya reviewer yang bahas HP seperti ini, Hapdep mungkin, atau HP Bae yang bahas, udah hilang dari pasaran. Dan kalian pasti komen di bawah, "Bang, ini stoknya kosong nih, penipu ini, nggak ada linknya nih." Stoknya udah habis ya, nggak bisa beli lagi kan, gitulah ya. Nih, Android ini masih jadul, nggak ada update nih kayaknya. Coba kita lihat ya apakah ada update apa enggak. 12 Androidnya masih, kemudian layarnya nih 1,2 juta kalian dapat layar AMOLED. Kalau kalian main game FF terus masih layarnya SD itu bakalan sakit mata, tapi kalau layarnya AMOLED setidaknya kalian lebih enak lihat HP-nya. Nih, 50 megapiksel kameranya, ya standarnya nih 22,5 watt ya, fast charging ya. Di Itel P40 Vita juga sama segini. Baterainya 4500 mAh. Kayaknya ini bakalan gempar nih. Ya, walaupun ada gempuran Itel RS4, cuma ini kan punya nilai tersendiri yaitu AMOLED. Jadi kalau kalian cari layar AMOLED bisa jadi pilihan ini. Ya dari segi RAM sih kurang ya, RAM 6GB, tapi is oke lah ya. 1,2 juta kalian minta apa sih? Udah bisa main game Genshin Impact-nya udah enak banget mestinya. Masih keras nih. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya ya. Kita dapat SIM ejector yang bentuk seperti ini. Kita dapat quick start gate dan kita dapat kartu garansi. Oh ya, smartphone ini pertama kali launching harganya berapa? 3 jutaan cuy. Kalau kalian beli saat itu, sekarang harganya sudah 1,2 juta. Dan ini pelindung HP-nya kalian gak bakalan nemuin di brand lain, karena emang ini termasuk HP mid-range premium ya, waktu pas pertama kali launching ini bisa dilihat ya. Dia ini jelly case, cuma di bagian belakang ini plastiknya lumayan keras. Cuma ini oke banget itu ya. Nggak ada nih, di brand lain nggak bisa nih ngeluarin case seperti ini nih. Oke, mantap juga. Kita lihat HP-nya. Tuh, 1,2 juta loh. Di dalamnya rapi ya tentunya. Kalau CTE itu bikin produk emang rapi dan berkualitas nih. Tapi waktu launching harganya mahal-mahal semua sih ya. Nih, dapat adapter charger yang sudah mendukung fast charging 22,5 watt. Di kelas lainnya itu masih di mungkin 18 watt, 10 watt, ini udah gede ya. Ya walaupun kita bicara Itel RS4 itu bisa ngasih adapter charger 45 watt. Terus kita lihat dalamnya lagi. Cuma harga Itel nggak segitu harganya. Lumayan tinggi ya Itel ya. Kalau kalian nanti lihat pas launchingnya. Harganya satu sekian lah. Lebih tinggi pada ini. Nah, ini kita dapat
konverter dari USB Type-C ke lubang jack audio, karena ini nggak ada lubang jack audio. Karena di zamannya emang tren HP flagship gitu ya. Jadi mid-range itu pada ngikutin. Jadi nggak ada lubang jack audio. Jadi kalian harus ribetnya di bagian ininya. Kemudian kita dapat kabel data USB Type-C. Mana kabel dari USB Type-C ya? Saya lupa. Oh ini. Oh ini handsfree ya. Oh ini. Ternyata kita dapat handsfree juga. Saya kira nggak dapat headset seperti ini. Keren juga nih. Nih kita dapat headset harga 1,2 juta. Kalian nggak perlu nih beli TWS atau apapun, karena kalau pakai TWS biasanya itu delay gitu. Mending kabel-kabel. Nah, kita dapat kabel data USB Type-C nih. Jadi udah komplit banget di dalam boxnya. Jadi kalau kalian pengen beli langsung aja check out sekarang. Keburu stoknya habis. Biasanya kalau kalian beli awal-awal jual lagi pasti untung. Nih ya, selling pointnya baterai 5000 mAh, layarnya sudah Full HD AMOLED, kemudian kasih auto charger udah saya bahas, Android versi 12, ada NFC juga di smartphone ini, dan RAM-nya 6GB, storage di 128GB. Dan kalian pasti senang banget nih sama bentuk smartphone-nya. Bentuknya itu ngotak, frameless ya, nggak terlalu tebal juga menurut saya, dan ini ada dua sisi yang berbeda, jadi makanya ditegesin sama casing yang bening. Kalau casingnya ini nggak, ya maksudnya yang hitam itu ya, pasti nggak kelihatan seperti ini desainnya. Jadi ini buat negesin desain bagian belakangnya gitu loh. Nih. Jadi enak banget nih. Nah, ini cakep banget, sumpah. Kalau kalian lihat nih kameranya nih, desainnya tuh menurut saya cakep ya, tuh. Tuh, dengan lensa yang lumayan gede kelihatannya, walaupun kecil sih, cuma kayak gede kelihatannya, cuma satu lensa di sini. Padahal ini lihat ya, dua lensa lagi. Jadi sudah triple kamera tuh. Sini ada LED flash. Nih, triple cam. Terus di aksen si kamera ini ada warna gold gitu, jadi kesan mewah HP 3 jutaan pada zamannya emang ada. Sekarang kalian bisa nikmati dengan harga 1 juta aja nih. Dan ini bodinya nggak tebal, dengan kotak seperti ini, kayak retro gitu bodinya bagian belakangnya ya. Bagian sampingnya maksudnya. Tuh. Tombol-tombolnya juga oke. Kesan-kesan premium itu ya. Nih, tombol power sama fingerprint kita coba hidupkan langsung aja ya. Nyala ya. Nah, kalau kalian video unboxing sampai nyala nih smartphone-nya, biar enak klaimnya kalau kenapa-napa. Nah, ini di atasnya ada lubang mikrofon. Misalnya kalau lubang mikrofon di atas, pasti di bawah juga ada. Jadi lebih, suara mic itu lebih enak ya. Ntar kita coba testing. Di situ ada volume up, volume down. Oke. Dan di bagian bawah ini ada buat SIM tray. Jadi kesan HP-HP mahal tuh di sini ya. SIM tray-nya ada di bawah gitu ya. Mana ada di SIM tray yang saya taruh ya? Lupa saya ini. Nah, ini buat satu SIM dan dual SIM. Ya, kelemahannya ini kita nggak bisa tambah, bisa nih memory card di bawah. Bisa nih. Ini ya, memory card bisa ya. Jadi cuma bisa pasang satu SIM aja. Jadi kalau pasang SIM kedua, ya nggak bisa pasang memory card. Jadi bisa pasang memory card dengan satu SIM. Ya, hybrid tuh lah ya. Di situ ada lubang buat chargernya USB Type-C, dan sini buat mikrofonnya, dan di sini buat speakernya. Oke lah, saya mau setup dulu. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail ya. Dan ini dia tampilan awal dari ZTE V40s, smartphone yang sekarang harganya udah murah banget. Pertama kali launching harganya lumayan tinggi ya, di 3 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,2 juta rupiah. Diskonnya banyak banget. Kemungkinan karena ini nggak ada yang minat sama brand satu ini. Padahal brand satu ini itu dari build quality, terus kualitas sinyalnya nomor 1 di kelasnya ya. Modem kalian pasti ZTE di rumah kalian. Pasti ada lah ya megang-megang produk dari ZTE. Nah, smartphone ini bisa dilihat bagian depannya ini enak banget ya. Layarnya nih, dagunya lumayan tipis nih ya, jadi nggak tebal-tebal banget. Nih, cakep nggak nih? Ya, dengan harga 1,2 juta, kalau saya bukan reviewer, saya penonton, pasti saya beli ini ya, ketimbang brand lain. Karena di harga 1,2 juta kayaknya nggak ada yang bisa ngasih tampilan semenarik ini, apalagi layarnya AMOLED cuy. Saya bahas juga atau saya post di community, banyak yang nanya nih, "Bang, ini beneran nggak harga sini? Ini kok tokonya gini, kok tokonya gini?" Ya, ini karena belum ada yang bahas, jadi mungkin teman-teman pada bimbang ini beli smartphone ini. Kalau sudah dibahas kayaknya bakalan langsung check out sekarang. Linknya sudah ada di bawah ya. Nah,
Performanya gimana bang? Untuk performa di tahun 2024 ini menurut saya smartphone ini tuh menarik sekali karena di bagian prosesor dia menggunakan Unisoc Tiger T618 yang menurut saya ini ya hampir sama kayak T606 cuma lebih baik dikit ya. Dengan core arsitekturnya adalah ARM Cortex A55 di 2,0 GHz sama di 2X ARM Cortex A75 di 2,0 GHz. Pabrikasinya di 12 nanometer dan menurut saya prosesor ini tuh udah mumpuni kalau main game FF, game Mobile Legends, game PUBG Mobile pasti dilibas. Untuk Genshin Impact sih kayaknya bakalan kewalahan cuma kalau main maksa masih bisa kok ya. Nah, untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 yaitu ya. Dan layarnya bisa dilihat nih. Tuh. Terus kita bahas bagian layar ya tersendiri. Nah, untuk memori gimana bang? Kita cek menggunakan device info hardware. Kita cek menggunakan memori ini. Ini RAM-nya 6GB dengan storage di 128GB, bisa ditambah external memory card juga. Dan sisanya lagi 3,1GB ya. Saya sudah install game PUBG Mobile, Mobile Legends, dan lain-lain. Nah, untuk memorinya apa bang? Ya, memorinya ternyata di sini saya cek masih eMMC ya, belum UFS. Pantesan harga 3 jutaan nggak laku di nyamannya. Ini ternyata memorinya tipenya masih eMMC belum UFS. Saya nggak tahu nih gimana trik marketing dari ZTE dulu kok bisa masukin memorinya masih eMMC ya, belum UFS. Tapi oke lah karena kelebihan smartphone ini ada di apa bang? Di layar ya. Ntar kita bahas ya. Untuk baterai smartphone ini sudah dibekali baterai ya, baterainya nggak begitu besar. Standar lah ya baterainya cuma ada iklan ya gini. Cuma 5000 mAh, 4500 mAh aja dengan dukungan adapter charger di 2,2 ya 22,5 watt ya. Jadi menurut saya sih adapter charger udah oke, dengan baterai segini ya cukup lah ya. Ya biasa kan harga segini dapat baterai 5000 mAh. Cuma ini kita dapat baterai cuma 4500 mAh. Cuma ya dengan pabrikasi yang kecil juga, prosesor yang nggak terlalu berat kayaknya di prosesornya. Jadi untuk baterai 4500 mAh masih bisa nih dipakai buat harian untuk smartphone ini. Ya menurut kalian gimana nih dengan spek seperti itu? Apakah layak dibeli dengan harga 1,2 juta? Silahkan komen di bawah. Nah untuk Androidnya nih masih menggunakan Android yang menurut saya masih jadul ya, menggunakan Android 12. Tapi is oke aja ya. Kalau kalian nggak mikirin update software bisa coba smartphone ini. Androidnya masih Android 12. Kemudian sistem OS-nya MyOS 12 ya. Jadi ZTE menggunakan namanya MyOS nih. Spek lebih lengkapnya. Ini kok cerah banget layarnya. Kita coba turunin dikit nih. Nih kalau kalian merasa kedip-kedip kayak karena ini layar AMOLED ya. Jadi kamera saya tuh agak kurang nih kalau ngerekam HP layar AMOLED. Nih, RAM kapasitinya di 6GB. Kalau kalian tambah memori eksternal juga, kalau extended RAM ini bisa juga sampai 6GB kalau kalian pengen nambah. Kalau saya sih mending biarin aja lah ya, 6GB udah cukup banget kok dipakai harian. Oke, gitu aja untuk speknya ya. Kita lanjut nih ke bagian layar ya. Ini adalah selling point dari smartphone ini di bagian layar. Kalau kalian cari HP layar terbaik kayaknya ini bakalan jadi pilihan. Ini smooth banget ya, warna merahnya tuh menyala banget karena layarnya AMOLED ya. Kalian pakai di bawah sinar matahari pun masih enak banget. Kemudian kalau kalian lihat nih, ini smooth ya. Biasa kalau delay itu ceknya dari gini aja udah kelihatan. Ini enggak ya, smooth banget. Nih saya pelan-pelan saya giniin masih enak. Jadi untuk bagian layar ini nomor 1 banget ya. Dan bezelnya juga nggak terlalu besar. Kita coba ganti wallpaper lah ya. Kalau ini wallpapernya agak gelap-gelap gitu, jadi kurang kelihatan mungkin teman-teman lihat. Kita coba pakai yang cerah biar kalian lihat layarnya gimana. Nah ini ya, bisa dilihat bezelnya itu handphone seperti ini tuh hanya ada di HP-HP yang harga 2 jutaan ke atas. Kalau kalian cari HP 2 juta ke bawah nggak bakalan ngerasain framelessnya seperti ini ya. Nih, gimana? Dagunya juga nggak terlalu besar nih. Cakep ya? Harganya cuma 1,2 juta. Kita bandingin sama harga brand lain ya. Kita coba lihat apa nih ya. Kita ada 2 handphone. Kita mau liatin nih teman-teman biar tahu bedanya layar bagus dan layar yang standar gitu ya. Ini saya ada itel P55 NFC, bisa lihat dagunya tuh. Itu ya bedanya kalau kalian megang HP yang mahalan dikit apa enggak gitu ya. Nih tuh bezelnya enggak terlalu besar kan ya. Oke, kita coba bandingin sama handphone yang bakalan launching tanggal 2
April ini yang harganya sejutaan, Helio G99. Nih, itu ya bedanya ya cuy ya. Tuh, gitu. Untuk spesifikasi lengkap dari layarnya kita langsung aja buka display. Nah, ini dia menggunakan layar 6,67 inch, sudah Full HD AMOLED. Ini udah cakep banget tuh. Pakai scroll juga enak banget ya. Nyaman lah, saya bilang HP ini ya. Kita pakai nonton YouTube lah bentar ya. Gimana sih hasilnya kalau pakai nonton YouTube? Tapi sih saya lihat ikon-ikonnya enak banget loh gitu. Kita cari video 4K. Kita cari ini. Kita coba putar YouTube. Soal speaker juga oke ya. Nih ya. Kalau yang berwarna-warna itu enak banget dilihat. Nih. Jadi teman-teman yang pengen nyari HP layar AMOLED karena mengidamkan warna yang kualitasnya bagus, ini bisa jadi pilihan. Tuh, warna burung itu enak banget sih ya. Ini dipakai nonton Netflix, nonton YouTube, bakalan betah banget sih. Saya jamin lah ya. 100% kalian bakalan enak. Mata kalian nggak perih, nggak sakit, apalagi kalian suka main game FF, ini sih pasti rekomendasi sekali. Nggak burik tampilan grafisnya. Oke, gitu aja untuk buat nonton YouTube. Kita lanjut ke bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera gimana bang? Sebelum bagian kamera, coba kita lihat ke setting ya. Saya belum lihat setting tadi. Ke display apakah ada perubahan apa? Oh, di sini tuh kalau kalian masuk ke display, di sini tuh ada dark mode. Kalau kalian pengen biar hitam ya dark mode. Terus ada mode baca, jadi kalau kalian suka baca bisa nih dihidupin biar gambarnya itu lebih redup biasanya. Oh nih ada cahaya malam juga nih ya. Filter blue light bisa diatur dari sini juga. Jadi untuk layar emang diperhatikan banget ya smartphone ini. Kalau temperatur juga bisa, mau yang cool kalian bisa rubah. Tuh, seperti itu. Ada yang normal seperti ini. Kemudian di sini tuh full display, habis itu OD font dan lain-lain. Ya kayak gitu ya. Ya, kalau kalian pengen setting silahkan di sana. Nah, kita lanjut nih ke bagian kamera. Smartphone ini dibekali kamera triple kamera di bagian belakangnya, cuma belum ada kamera ultrawide. Jadi kalau kalian nanya apakah ini support kamera ultrawide bang? Belum ya. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel yang ini. Terus ada dua kamera di sini, yaitu kamera keduanya 5 megapiksel dan kamera lagi satunya adalah 2 megapiksel. Depth sama makro ya. Ya menurut saya sih mesti dikasih kamera ultrawide biar bagus ini. Nah untuk kamera depannya standar 8 megapiksel aja. Nah untuk hasil kamera 50 megapikselnya pasti cakep lah ya di kelas harga ini. Terus di sini tuh ada pilihan panorama menunya, ada pilihan refocus, habis itu di sini tuh ada portrait, ada capture, ada video, ada pro. Nih kalian bisa atur di sini mode pro-nya ya dari white balance dan lain-lain dari sini. Kalau kita pilih more, sini tuh pilihannya ada time lapse, ada QR code, 50 megapiksel, makro dan night mode. Ya, kita coba testing di outdoor. Saya testingnya di siang hari aja ya untuk hasil kameranya. Hasil kamera dari ZTE V40S ini seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari ZTE V40S ya. Hasilnya seperti ini. Fokusnya harus di tap dulu, baru enak. Kita coba testing fokus ini lumayan enak juga sih. Tuh. Ini bocil-bocil nih main siang-siang nih ya. Pakai jalan gimana, Bang? Oke, stabilisernya jalan. Ini on ya stabilisernya. Kalau tanpa stabiliser ya pasti bakalan bergoncang. Ya gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari ZTE V40S. Kalian bisa dengar nggak suara mix saya? Mesti kedengeran ya suara micnya. Ini saya testingnya di rumah aja. Lagi Maret keluar rumah. Jadi testingnya di sini aja. Testing tes 1 2 3 testing. Kalau pakai jalan gimana, Bang? Pakai jalan hasilnya ya bergoncang. Tapi kamera belakang tadi oke banget ya. Stabilizer saya coba hidupin, itu hasilnya oke. Itu untuk hasil kamera depan dan belakang dari smartphone ZTE V40S ini. Oke, kita uji coba fotonya dikit, hasilnya itu seperti ini.
Nah, itu dia buat hasil kamera dari smartphone ZTE V40s ini. Kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Smartphone ini kalau kalian nanya fitur-fiturnya ya nggak begitu lengkap juga ya. Cuma sudah cukup banget nih. Misalnya di sini sudah ada set fingerprint. Sayangnya belum fingerprint on display. Saya berharap banget nih fingerprint on display, ternyata belum. Jadi fingerprintnya ada di sebelah sini. Oke, ini berfungsi dengan baik sih. Terus sih saya testing cepet ya. Cuma sayang banget nih, nggak fingerprint in display. Kemudian di sini sudah ada NFC, jadi kalau kalian butuh NFC di smartphone ini sudah ada, tinggal dipakai aja buat NFC-nya. Kemudian kita lanjut buat bahas spesifikasinya lebih lengkap, performanya ya. Dari sensor dulu ya sebelum ke performa. Dari sensornya, kalau saya cek di sini lumayan banget nih. Kalau kalian pakai ngojek, ini udah ada orientasi sensor, jadi udah lengkap banget. Kemudian ada light sensor juga ada di sini. Kemudian ada gyroscope juga. Ntar kita coba testing game PUBG biar lebih nyata hardware versus software. Tapi kalau saya cek sih hardware kayaknya. Terus ini itu ada magnetic sensor. Kita coba menggunakan aplikasi gyroscope test buat testing gyroscope-nya. Kalau saya lihat di sini sih lancar-lancar aja ya. Tapi nggak tahu nih game PUBG Mobile apakah enak apa nggak. Ntar kita coba testing. Kemudian di sini tuh multi torch-nya kayaknya 10 ya. Kalau ZTE biasanya 10. Infinix baru ya nih udah 10 sih. Ya, udah iklan. Lah iklannya. 10 sentuhan. Ini kok ada sistem update sih? Oh, ternyata ada update software juga ya. Saya kira nggak ada update software, jadi oke juga nih. Ini upgrade-nya dari Google Security, Other Performance and Stability Improvement. Oke, ada update software ternyata. Walaupun ya saya kira ini nggak ada update software, masih ada ternyata ya. Nah, kita coba lihat skor AnTuTu benchmark dari smartphone ini. Ini dapat skor di 200 ribuan ya. Ya hampir 300 ribu dengan skor CPU dapat di 94 ribu. Yang bisa dilihat skor lebih detailnya seperti ini ya. Terus kemudian GPU dapat segini. Kalau memori dapat segini karena belum UFS ya. Nih kalau UFS sudah dapat skor 300 ribu nih. Dan UX dapat segini. Gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah uji coba performa. Saya testing di sini game PUBG sama Mobile Legends. Kita masuk ke game PUBG Mobile dulu. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis ini menarik banget, di kelas harganya kita dapat settingan di SD High, dan untuk style kita pakai realistic, dan untuk anti-aliasing kita pakai 2 kali. Nah, kita langsung aja uji coba gamingnya. Dan ini tampilan grafisnya oke banget. Dan ini gyroscope-nya sudah saya hidupkan juga. Dan ternyata ini sudah hardware. Kapan lagi nih? Hardware ya cuy. Kita coba pakai di sini lah ya biar kelihatan. Tuh. Ini saya pelan dikit. Nah, kalau cepetin tuh. Tuh, kiri kanan, ke atas bawah, ini hardware. Kalau software pasti bakalan terasa delay-nya. Tuh. Cakep nggak tuh? Cakep, Bang. Langsung aja check out sekarang. Check out-nya terus tuh. Ya kapan lagi, kalau mahal pasti teman-teman pada komplain gitu loh. Kalau murah, giliran murah. Coba turun. Nggak kelihatan ya di bawah gedung. Cuma kalau main gaming sih menurut saya masih enakan Helio G99 ya. Kalau pakai Unisoc kayaknya kurangnya enak gini. Padahal di tampilan grafisnya enak banget gitu loh. Nggak kelihatan sih musuhnya. Coba pakai main lama dikit lah ya. Cuman ini enak banget ya. Mungkin ini gara-gara layar yang AMOLED jadi enak gitu kalau pakai main. Nggak ada sana, kita sini aja lah ya. Udah gitu aja untuk testing game PUBG Mobile. Saya mau lawan musuh dulu. Kita testing game Mobile Legends. Game Mobile Legends gimana bang? Tentunya mesti ultra sih. Kita uji coba lah ya. Nggak ada musuh nih. Saya mau main dulu lah ya. Oke, di sini sudah masuk ke game Mobile Legends. Kita dapat settingan seperti ini cuy. Super dan Ultra. Mantep nggak tuh? Dan jujur nih, main game Mobile Legends di sini tuh layarnya cakep banget. Memanjakan banget. Jadi teman-teman yang megang
CTE yang lama-lama A72 atau enggak V40 Vita, beli ini tuh terasa banget bedanya. Biasa kalian main game sejam pakai HP ini bakalan betah nih main 2 jam karena bekat layarnya. Ya walaupun baterainya kecil. Cakep sih nih, sumpah cakep banget layar ini. Di kelas harganya nggak ada yang bisa ngasih layar seperti ini. Cuma brand satu ini ikut sini sih. Salah saya. Yang kayak gitu aja testing gamingnya ya. Karena enak-enak aja sih ya, game Mobile-nya pasti enak. Nggak ada masalah sama sekali nih. Waduh, kena. Aduh. Ya gitu aja testing game Mobile Legends, kita langsung aja kesimpulan dari smartphone ini. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang CTE V40s. Smartphone ini tuh layak banget dibeli kalau kalian cari layar yang terbaik. Menurut saya sih ini termasuk layar HP terbaik ya di kelas harganya. Kapan lagi nih 1,2 juta dapat layar AMOLED dengan bezels yang tipis. Kemudian dipegang juga nyaman, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Dan desainnya ini beda sama smartphone yang lain. Ini ada 2 kamera seperti ini. Kelemahan smartphone ini adalah RAM yang belum 8 GB, storage yang belum 256 GB. Dan apalagi, kalian silahkan komen di bawah ya, memorinya belum UFS, itu sih kekurangannya. Tapi kalau kalian ngejar HP desain terbaik di harga 1,2 aja, untuk saat sini, kita nggak bandingin HP baru yang launching, nggak ya, kita bandingin HP yang turun harga. Dengan desain terbaik seperti ini, kokoh banget, dan layar yang sudah AMOLED, saya rasa ini bakalan nikmatin mata banget ya. Jadi kalau kalian sudah megang CTE A72 atau CTE V40 Vita, kalian nyoba ini bakalan terasa improve banget. Saya jamin. Karena ini emang terasa enak di mata saya ya. Mandang layar enak banget. Dan main game masih cukup lah ya. Unisoc Tiger T618 masih mumpuni lah buat main game yang ringan-ringan gitu. Gimana menurut kalian? Saatnya jual nih CTE 72 kalian beli 800 jual aja. CTE V40 Vita kalian beli 900 jual aja. Tambah lagi 400.000, 500.000 kalian dapat HP layar AMOLED. Kapan lagi? Jadi kalau kalian punya teman, rekomendasikan ini buat dicoba. Ya buat dicoba, kalau rusak ya tinggal di servis aja sih ya. Walaupun kalau layar AMOLED di servis kayaknya mahal banget gitu ya. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Oh ya, kalau kalian beli ini saya saranin pakai tempered glass biar layarnya nggak kena. Kalau layarnya kena udah dijual lagi lah ya. Nggak bisa di servis, layarnya mahal banget.